Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bi ittiba'i rasulihil jalil linakuna 'ala sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraq wat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi, merahmati dan memberkahi kita semua. Kita bersyukur kepada Allah yang hingga detik ini masih memberikan kepada kita kehidupan. Kita masih diberi ruh oleh Allah, masih diberi nyawa oleh Allah. Berarti Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal, untuk beribadah. Karena dengan beribadah kepada Allah, maka kita betul-betul hidup kita berfungsi di hadapan Allah. Dengan beribadah kepada Allah, disitulah letak nilai dan juga kemuliaan hidup kita. Sebagaimana kita tahu betapa pandemi corona ini banyak memakan kurban biidznillahi azza wa jalla. Kalau hingga detik ini kita masih diberi kesempatan Allah kehidupan, sungguh kita berharap kepada Allah, semoga Allah senantiasa menolong kita, membimbing kita untuk senantiasa meluruskan niat kita secara ikhlas karena Allah di setiap amal ibadah kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa melakukan berbagai macam ketaatan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di dalam menjalani kehidupan ini dalam bingkai iman dan Islam sampai kita menutup mata, sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mensabdakan kepada kita satu ajaran yang sangat berharga tentang masalah kematian. Di antaranya adalah sabda beliau berbunyi, aksiru dzikra hadhil ladzat yakni al-mauta. Aksiru, perbanyaklah kalian zikra, untuk senantiasa mengingat-ingat hadhimil ladzat, pemutus segala kelezatan, pemutus segala kenikmatan, yakni al-mauta, yaitu kematian. Dengan kita sering mengingat mati, insya Allah kalau zikrul maut itu benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan semakin bersemangat di dalam beribadah. Dengan kita mengingat mati, hati kita itu semakin lunak,
kemudian menerima nasihat-nasihat kebaikan dan kebenaran. Dengan sering mengingat mati, insya Allah kita semakin giat dan bersemangat untuk menjauhi segala macam maksiat. Kenapa orang itu kadang malas beribadah? Kenapa kadang orang itu kemudian melakukan berbagai macam yang dilarang oleh Allah? Besar kemungkinan dia memang tidak ingat mati. Sedangkan Rasulullah mensabdakan aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat-ingat pemutus segala kelezatan, yakni al-mauta, yaitu kematian. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini tema yang menjadi kajian kita adalah ketika ajal menjelang, yang semoga nanti mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu serta hadirin sekalian tentang masalah kematian, di mana setiap kita dan setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Bahkan di antara episode dari kehidupan yang dilalui oleh manusia itu pasti bermuara pada satu titik yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni mati. Setinggi apapun manusia itu mempunyai jabatan sosial dalam kehidupan masyarakat, dia pasti mati. Sekaya apapun manusia itu menghimpun harta, juga pasti mati. Secerdas apapun manusia, sekuat apapun manusia, dan sesakti apapun manusia, dia pasti mati. Pasti. Kenapa? Karena itu menjadi ketetapan Allah terhadap siapapun makhluk yang diberi nafas oleh Allah. Bisa kita lihat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. Insyaallah ayat ini sering kita dengar ketika kita menghadiri dan bertakziah saat kita merawat jenazah sebagai kewajiban muslim atas muslim yang lainnya. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan seluruh pahala-pahala kalian. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung. Ini ketetapan Allah kepada kita, ketetapan Allah kepada setiap makhluknya. Seluruh jin juga pasti mati, seluruh manusia juga pasti mati. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Makna ayat ini serupa dengan Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di muka bumi ini fan, pasti binasa, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang akan kekal tetap abadi adalah wajah Rabbmu, zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kemudian kita memahami Bapak Ibu, kehidupan kita di dunia ini tidak lama.
kehidupan di dunia ini diibaratkan oleh Rasulullah abirin sabil, seperti orang yang mengembara, ya, di mana orang yang mengembara melakukan satu perjalanan itu kemudian transit atau singgah sebentar, mungkin berteduh di bawah pohon yang rindang, setelah itu kemudian melanjutkan perjalanan tersebut. Bahkan untuk umur umatnya Nabi Muhammad itu sangat berbeda dengan umur umat-umat sebelumnya. Nah, umur umat sebelumnya itu rata-rata panjang. Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun, 1000 tahun, ya, Nabi Adam. Umur umat masa lalu ada yang 800 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 500 tahun, tapi umur umatnya Nabi Muhammad itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum mayyajuzu duna dzalik. Umur umatku, kata Nabi, itu berkisar antara sittina wa sab'ina, 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum mayyajuzu duna dzalik, sedikit sekali yang melebihi umur dari 60 sampai 70 tahun. Mungkin yang 90 tahun ada, yang 100 tahun ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Nabi Muhammad saja umurnya berapa, Mas? 63 tahun. Nabi Muhammad itu umurnya 63 tahun. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini kok umurnya melebihi dari umurnya Nabi Muhammad, itu sudah diberi bonus yang banyak oleh Allah. Ya, mudah-mudahan panjang usianya juga baik amalnya. Allahumma amin. Dan itu sebaik-baik manusia. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang usianya, baik perbuatannya. Sehingga kalau diberi usia yang panjang, harus saestu kemudian mengazamkan dan menekadkan pada dirinya untuk menjadi hamba Allah yang sangat taat. Karena di situ ada harapan apa? Hasuna amaluhu, tola umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang usianya, baik amalnya. Itu menurut Nabi khairun nas, saapi-api menungso. Tapi sebaliknya, naudzubillah, wis diwai umur dawa kok elek kelakuane, akidahe gak tambah apik, ibadahe gak tambah apik, amale gak tambah apik, sikape nang pasangan hidupnya gak tambah baik, sikapnya kepada keluarganya gak tambah baik. Hati-hati, hati-hati, ya. Jangan-jangan itu nanti masuk dalam kategori syarrun nas, saelek-eleke menungso. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Lan saelek-eleke menungso yaiku sing dawa umure tapi elek kelakuane. Naudzubillah. Bahkan tengerane itu, Pak, Bu, ya, semenjak umure menungso niku 40 tahun ke atas. Ya. Iki tak delok umure wis akeh sing 40 tahun ke atas. Termasuk kula, nggih. Ibu-ibu iki umure ya wis akeh sing 40 tahun ke atas. Tapi ibu-ibu ketoke jek enom-enom ya. Jek selawian atau 30-an ngono ya. Para ulama itu menyebut berdasarkan Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, ya. Jika manusia itu telah berumur 40 tahun ke atas, itu betul-betul perlu menakar dirinya. Akendi amal apik karo amal elek.
Menungso iku nek umure wis 40 tahun ke atas, kok kelakuan apike iku luwe akeh tinimbangane eleke, ya. Amal solehnya, amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, insya Allah dia calon penghuni surga. 40 tahun ke atas. Tapi kalau amal buruknya, amal maksiatnya itu ternyata lebih banyak daripada amal solehnya, hati-hati, bisa jadi dia itu calon penghuni neraka. Nah, dari sinilah Bapak Ibu kita semakin memahami betapa fase-fase kehidupan manusia itu muara akhirnya untuk kaitannya hidup di dunia ini mesti mati. Maka kita perlu tahu bagaimana proses kematian yang telah dijelaskan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Kita kutipkan dari kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah yang ditulis oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Tamasya ke Surga. Di salah satu bab dari kitab itu beliau mengutip hadis Nabi tentang perjalanan ruh manusia ketika dicabut oleh malakul maut, malaikat kematian. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh banyak imam ahli hadis. Imam Tirmidzi mengeluarkan, Imam Ahmad mengeluarkan, Imam Nasai mengeluarkan, Imam Abu Dawud mengeluarkan, Imam Ibnu Majah mengeluarkan di kitab itu. Dan hadis ini panjang. Kami sampaikan maknanya saja. Pertama, yang disampaikan oleh Rasulullah tentang perjalanan ruh orang-orang mukmin, ya. Orang mukmin atau orang beriman itu ketika mau meninggal dunia, datanglah kepadanya sejumlah malaikat. Yang sejumlah malaikat ini disebut dalam hadis itu bidul wujuh. Wajahnya itu putih cemerlang, seperti bersinar seperti sinarnya matahari. Mereka membawa kain kafan yang halus dan juga membawa hanut, yakni wangi-wangian. Kemudian duduk sejauh mata memandang orang yang mau meninggal dunia itu. Kemudian tidak begitu lama datanglah malakul maut atau malaikat kematian duduk di dekat kepalanya. Kemudian malaikat maut itu mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, kembalilah kamu kepada ampunan Allah dan keridhoannya. Ruh itu kemudian keluar dari jasad seperti keluarnya air dari mulut kendi. Kemudian malaikat kematian itu menangkap ruh tersebut. Dan sejumlah malaikat yang datang tadi tidak membiarkan ruh itu barang sekejap, kecuali kemudian menangkapnya dan diletakkan di kain kafan yang halus tadi. Kemudian akhirnya ruh itu dibawa malaikat naik ke langit. Ketika malaikat membawa ruh itu bertemu malaikat-malaikat yang lain, malaikat-malaikat yang lain itu yang dipapasi oleh malaikat pembawa ruh ini, itu bertanya, ini ruhnya siapa? Baunya kok harum sekali. Kemudian malaikat pembawa ruh itu menjawab dan menyebut namanya yang paling baik di dunia. Oh, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Ruh itu terus dibawa naik ke atas sampai ke langit dunia. Kemudian malaikat pembawa ruh itu
minta dibukakan pintu langit. Kemudian ketika pintu langit itu dibuka, ruh itu terus dibawa naik ke atas. Sampai kemudian ada seruan. Tulis, kitab hambaku ini diiliin dan kembalikan ruhnya ke bumi. Dari bumi ia diciptakan, kepada bumi ia dikembalikan, dan dari bumi ia dibangkitkan kembali. Ketika ruh itu telah sampai ke jasad, tidak begitu lama datanglah kepadanya dua malaikat, malakani. Yang malaikat ini sauda uzzarqa, hitam kebiru-biruan. Yang satu disebut mungkar, yang satunya lagi disebut nakir. Kemudian kedua malaikat ini menanyainya, siapakah Tuhanmu? Maka hamba yang mukmin ini bisa menjawab, Rabbi Allah. Ya, marrabbuka? Rabbi Allah. Ditanya lagi, wa madinuka? Apa agamamu? Kemudian orang mukmin ini bisa menjawab, dini al-Islam. Ditanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Kemudian hamba yang mukmin ini bisa menjawab, ya, Muhammad Rasulullah. Kemudian ada seruan, hambaku ini benar, bukakan untuknya surga dan berilah dia kenikmatan surga, hembuskan ke kuburan itu hawa surga. Kemudian kuburannya itu diperluas sejarak mata memandang, dihembuskan kepada kuburan itu hawa surga. Setiap pagi dan petang diperlihatkan tempatnya adalah surga. Tidak begitu lama datanglah makhluk yang baik rupanya, wangi baunya. Kemudian hamba yang mukmin ini kemudian bertanya, siapakah engkau? Aku belum pernah melihat makhluk sebaik engkau. Datangmu membawa kebaikan bagiku. Kemudian makhluk ini menjawab, aku amal solehmu. Kemudian hamba yang mukmin ini mengatakan, ya Allah, segerakan hari kiamat agar aku bisa berkumpul dengan keluargaku. Kemudian lanjutan daripada hadis itu, Rasulullah menerangkan tentang perjalanan ruh orang kafir atau orang munafik. Nek kula lan panjenengan sedene mboten kafir, Pak, karena kita beragama Islam. Tinggal yang perlu kita waspadai munafik. Nah, ini. Soalnya munafik ini Masya Allah, munafik ini sulit untuk dideteksi, ya. Sehingga jenengan pirsani bagian awal dari Quran surat Al-Baqarah mulai ayat 1 sampai ayat 20 itu menerangkan 3 kelompok manusia di dalam merespon Al-Quran. Kelompok pertama adalah Thaifatul Muttaqin, kelompok orang-orang yang bertakwa, mulai ayat 2 sampai ayat 5, ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah firqatul kafirin, kelompok orang-orang kafir, mulai ayat 6 sampai ayat 7. Untuk nengeri orang kafir gampang, pokoknya gak agama Islam kafir. Kula ulangi, nengeri wong kafir niku gampil. Pokoknya agamane gak Islam, dhek iku kafir, ngoten nggih. Sehingga cuma 2 ayat. Gampang nengeri wong kafir.
Tapi ketika Allah membicarakan orang munafik, Masya Allah panjang lebar. Ya, bisa jenengan buka lagi nanti. Ya, mulai ayat 8 sampai ayat 20. Itu firqatul munafikin. Karena terkadang orang munafik itu juga sholat seperti kita sholat. Orang munafik itu juga bahkan puasa seperti kita puasa. Baca Quran seperti kita baca Quran. Tapi ternyata mereka menjadi duri dalam daging. Kenapa umat Islam itu kok kemudian kalah sepanjang narasi perjuangan? Bukan karena kehebatan dan kekuatan orang kafir. Tapi sebabnya itu banyaknya orang munafik. Nah ini yang bahaya. Banyaknya orang munafik. Ya. Orang munafik itu musuh dalam selimut, Pak. Ya. Musuh dalam selimut kan kayak nyamuk bareng Pak ya. Itu munafik itu nek saya ibaratkan kaya welut kecemplung uli. Ya. Welut niku wis lunyu. Kecemplung uli itu tambah lunyu. Jenengan nate nyekel welut apa? Pun ya. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari sifat-sifat nifak. Rasulullah menerangkan tentang bagaimana ketika orang kafir, orang munafik itu mau meninggalkan dunia ini. Datanglah kepadanya sejumlah malaikat yang sudul wujuh, yang wajahnya itu hitam, ya, lagi serem, gelap, hitam, serem. Mereka membawa kain kafan yang kasar. Kemudian sejumlah malaikat itu duduk sejauh memandang orang kafir atau orang munafik yang mau meninggal ini. Kemudian datanglah kepadanya malakul maut, malaikat kematian. Menurut sebagian para ulama tidak disebutkan dalam hadis sahih. Malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Kan terkenalnya kan Israel pencabut nyawa kan begitu ya. Tapi menurut sebagian para ulama tidak ada hadis yang sahih yang kemudian namanya itu Israel. Hadis-hadis yang menyatakan tentang kaitannya malaikat pencabut nyawa itu disebut malakul mauti, malaikat kematian. Pun kemudian duduk di dekat kepalanya. Kemudian malaikat kematian ini mengatakan, ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji ila sakotim minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, kembalilah kamu kepada kemurkaan Allah. Kemudian roh itu akhirnya bergetar ke seluruh tubuhnya. Dan akhirnya kemudian malaikat kematian itu mencabut roh itu. Seperti dicabutnya besi atau gancu dengan macam-macam cabangnya itu dari kain wol yang basah. Setelah roh itu telah keluar, malaikat kematian itu kemudian menangkap roh tersebut. Sejumlah malaikat yang membawa kain kasar itu tidak membiarkan roh itu barang sekejap, kecuali kemudian menangkapnya dan diletakkan di dalam kain kafan yang kasar tersebut. Dan roh itu ketika keluar, naudzubillah min dzalik, mengeluarkan bau yang busuk sekali. Ketika malaikat itu membawa ruh itu ke langit, malaikat pembawa ruh itu berpapasan dengan malaikat-malaikat itu, malaikat-malaikat yang lain itu kemudian bertanya, ini ruhnya siapa? Kok baunya busuk sekali? Kemudian malaikat pembawa ruh itu menjawab, oh ini ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutlah namanya yang paling buruk di dunia. Kemudian malaikat pembawa ruh itu minta dibukakan pintu langit. Akan tetapi pintu langit itu tidak dibuka. Disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama'
wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai unta itu bisa masuk ke lubang jarum. Akhirnya kemudian ruh itu dicampakkan begitu saja, ya. Setelah itu Rasulullah membaca firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi birrihu fi makanin sahik. Lalu dia disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Akhirnya kemudian ruh itu kembali ke jasad. Ruh itu kembali ke jasad. Tidak begitu lama datanglah malaikat Mungkar dan Nakir. Yang dimana malaikat Mungkar dan Nakir ini ketika datang itu dengan sangat menggetarkan. Kemudian ditanya orang kafir ini, siapakah Tuhanmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Apa agamamu? Dia juga menjawab, aku tidak tahu. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Kemudian yang menjawab, aku mengatakan sebagaimana manusia yang mengatakan, orang-orang banyak yang mengatakan, aku tidak tahu. Kemudian malaikat ini menyentaknya, kamu tidak tahu dan kamu juga tidak mau tahu. Sampai kemudian ada seruan, hambaku ini dusta. Tulis kitabnya di sijin. Dan akhirnya kemudian bumi itu menjepitnya sampai remuk tulang-tulangnya. Dihembuskan ke kuburan itu hawa neraka. Setiap pagi dan petang diperlihatkan tempatnya adalah neraka. Tidak begitu lama datanglah makhluk yang buruk rupanya, busuk baunya. Kemudian orang ini kemudian bertanya, siapakah kamu? Aku belum pernah melihat makhluk seburuk kamu. Datangmu membawa keburukan bagiku. Kemudian makhluk itu menjawab, aku amalan kejimu, aku dosa-dosamu. Kemudian orang ini berteriak, ya Allah, jangan adakan hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Barok bin Azib radhiyallahu anhu ini, kita bisa mengambil beberapa faedah penting bertalian dengan perjalanan roh manusia ketika dicabut oleh Allah melalui malaikat kematian. Apa di antara faedah yang bisa kita ambil? Satu, bahwasanya setiap kematian itu ada sakarot. Ada apa? Sakarot. Sakarot itu secara literal diterjemahkan itu mabuk kematian. Rasa sakit sebelum mati. Rasulullah dalam salah satu hadisnya itu dinyatakan, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Dan sesungguhnya di dalam kematian itu ada sakarat. Sakaratul maut. Dan itu berat Bapak Ibu. Berat.
Berat, ya. Sampai-sampai ada sebagian alim mengatakan orang ketika dicabut nyawanya itu seperti dikuliti hidup-hidup. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dalam perkataan yang lain disebutkan seperti ditusuk pedang 70 pedang dalam waktu yang bersamaan. Sakit Pak sakaratul maut. Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah itu mau meninggal di pangkuannya, Aisyah tahu betul bagaimana Rasulullah ketika menghadapi detik-detik sakaratul maut itu. Berat sekali, berat sekali, berat sekali. Padahal Nabi. Dan kita tahu bahwasanya Nabi memang inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Ya, al-hadis au kama qala, ya. Bahwasanya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang yang semisal dalam arti keimanannya. Jadi berat. Mungkin kita ketika melihat kerabat, sahabat atau yang lainnya, kita duduk di dekatnya seperti mudah, enak. Apa yang kita lihat itu adalah alam dunia. Kita tidak tahu bagaimana orang yang merasakan ketika sakaratul maut. Orang yang merasakan sakaratul maut. Wong pernah ada yang saya pernah membaca satu kisah dalam kitab Shahihul Qasas yang ditulis oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar, ya. Pernah Bani Israel itu ingin minta kepada Allah, ingin ditunjukkan orang yang mati itu dihidupkan lagi, kemudian cerita bagaimana dahsyatnya ketika sakaratul maut. Kemudian orang ini benar diizinkan oleh Allah, yang meninggal itu hidup kembali. Kemudian dia cerita kurang lebih 20 tahun setelah kematian dan dia dikubur itu, sampai itu dia masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Ya, sakitnya sakaratul maut. Cuma nanti kaitannya keadaan sakaratul maut ini kita tidak boleh gegabah kemudian menghukumi seseorang. Dalam arti begini, Pak. Terkadang Allah menghendaki ketika hamba mukmin itu meninggal, saat prosesi sakaratul maut itu seperti berat, sulit dan lain sebagainya. Kita jangan gegabah menghukumi, wah iki jelas kakean dosa, gak tahu amal soleh sing akeh. Ojo ngono, Pak. Karena bisa jadi Allah menghendaki seperti itu untuk kemudian merontokkan dosa-dosanya. Ketika nanti di alam kubur, dia tidak mendapatkan siksa di alam kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin juga pernah mendengarkan berita. Ada orang kafir, tapi matinya itu mudah. Kita lihat itu seperti mudah. Ya, mudah, gampang. Nah, ini jangan sampai kemudian menggoyahkan iman kita. Waduh, ketoke bener iki agamae wong kafir. Kok telah pulang opa kami ke Bapa Allah di surga dalam kondisi tenang, enak. Nah, ketahuilah, bisa jadi itu balasan dari Allah untuk orang kafir itu, karena orang kafir itu menanam kebaikan. Ya, dia mungkin ahli sodako, mungkin dia itu baik dengan orang lain. Nah, kemudian nanti ketika di akhirat itu tidak dapat balasan lagi karena kebaikannya itu telah dilunasi oleh Allah saat dia itu mau meninggal dunia, yang dalam pandangan manusia itu seakan-akan mudah, seakan-akan itu tidak letih dan tidak payah. Sakit dipahami nih. Halo, sakit dipahami? Itu kadang terjadi, ya.
Yang jelas kaitannya sakarat ini amrun min umuril ghaibiyah. Perkara, salah satu perkara di antara perkara-perkara yang gaib. Yang kita itu tidak boleh gegabah menilai, menyimpulkan sebagaimana yang kita lihat dalam pandangan mata kita. Yang jelas ini sabda Nabi, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat. Dan itu banyak para ulama memberikan penjelasan kepada kita. Itu sakarat itu diantara maknanya adalah rasa sakit. Sehingga mungkin ini diantara hikmahnya kenapa ada doa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam sakaratul maut. Yang ketiga, ruh manusia itu ketika telah dicabut, itu prosesinya selalu dibawa ke atas, ke langit. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya malaikat pembawa ruh itu minta izin untuk dibukakan pintu langit. Ini menunjukkan bahwasanya langit itu ada pintunya. Dan setiap pintu itu ada penjaganya dari kalangan malaikat-malaikat Allah. Dan ini termasuk akidah atau keimanan yang wajib kita percayai. Kemudian yang keempat, ruh itu mempunyai tempat sendiri-sendiri. Nah, gitu ya. Ruh itu mempunyai alam sendiri. Tidak dikenal dalam konsep akidah Islam, yakni adanya kepercayaan apalagi keyakinan roh gentayangan. Itu tidak ada, Pak. Tidak ada roh gentayangan itu. Roh gentayangan berarti roh keluyuran, kan begitu ya? Tidak ada itu. Kan ada cerita-cerita itu, ada gadis yang diperkosa, setelah itu dimutilasi, kemudian dibuang ke sebuah jembatan, kemudian muncul apa itu, si cantik atau si piye go, jembatan Ancol bareng Pak ya. Setiap orang yang lewat situ itu mesti mendengarkan rintian, tangisan karena dia mati diperkosa, kemudian akhirnya disimpulkan rohnya gentayangan. Ini akidah yang sesat. Sekali lagi, ini keyakinan yang sesat. Tidak ada roh gentayangan. Nah, suaranya persis ya Pak. Wonge sing tau diketoki lewat ndok kono ya persis sing diperkosa, persis sing dipateni. Ketahuilah itu adalah setan yang menjelma orang tersebut untuk menyesatkan akidah manusia. Termasuk kaitannya Pak, ini yang perlu kita tegaskan. Ada orang mati karena mungkin istilahnya dijadikan tumbal. Kemudian orang yang mati itu dijumpai hidup kembali, kemudian hidup bersama orang yang menjadikan tumbal. Persis sebagaimana orang yang mati dijadikan tumbal. Sekali lagi, ketahuilah itu bukan orang yang telah mati, tapi itu adalah setan yang menjelma persis seperti orang yang mati dijadikan tumbal itu. Untuk apa setan melakukan seperti itu? Untuk menyesatkan akidah manusia. Karena roh yang telah mati itu punya tempat tersendiri. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Mutaffifin, kalau orang-orang yang baik, ya imannya, amal solehnya, itu ruhnya itu berada di Iliyin. Kalla inna kitabal abrari lafi Iliyin wa ma adraka ma illiyun kitabum markum yashhaduhul muqarrabun. Menurut Ibnu Abbas, Iliyin itu langit di bagian yang paling atas. Itu Iliyin. Ya. Berbeda dengan ruhnya orang yang buruk. Ruhnya orang yang buruk itu di sijin,
kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Ya. Quran surat Al-Mutaffifin itu di Sijjin. Sijjin itu di mana? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sijjin itu di bagian bumi yang paling bawah. Sono tempatnya dewe-dewe, Pak. Gak ono roh gentayangan, keliru itu. Roh gentayangan itu tidak ada dalam akidah Islam, ya. Bahkan rohnya orang yang mati syahid itu tambah istimewa. Di mana rohnya orang yang mati syahid karena membela agama Allah, darahnya tumpah karena membela agamanya Allah, itu berada di dada burung hijau. Yang burung itu akhirnya masuk surga terlebih dahulu hinggap kemanapun yang ia kehendaki. Itu ada dalam hadis Nabi. Istimewa ini rohnya orang-orang yang mati syahid berada di dada burung hijau. Jadi sudah ada tempatnya tersendiri. Faedah yang kelima, ya, menunjukkan bahwasanya malam pertama di alam kubur keadaannya secara umum itu ada dua. Kuburan itu bisa menjadi raudhah min riyadil jinan, bisa menjadi satu taman di antara taman-taman surga, juga bisa menjadi kufrah min kifarin niron, bisa menjadi satu jurang di antara jurang-jurang neraka. Tergantung kadar iman dan amal solehnya masing-masing. Sehingga sebagian ulama menyebutkan alam barzah dengan alam dunia bagi mereka yang mendapatkan kenikmatan, di mana barzah itu menjadi raudhah min riyadil jinan, menjadi satu taman di antara taman-taman surga. Alam barzah itu lebih luas daripada alam dunia, karena kuburannya itu diperluas sejarak mata memandang perwong, sehingga ini luar biasa. Sehingga tadi kita sebut, apa angan-angan hamba yang mukmin ketika tahu tempatnya di surga, di kuburan itu dihembuskan surga, keinginannya itu supaya segera hari kiamat itu tiba. Kenapa? Karena dia berharap agar bisa kumpul bersama keluarganya. Ya, berbeda dengan hamba yang kafir atau hamba yang munafik tadi. Naudzubillah min dzalik. Kuburannya itu malam pertama di alam kubur, naudzubillah min dzalik, menjadi kufrah min kifarin niran, menjadi satu jurang di antara jurang-jurang neraka. Yang di situ kemudian dihembuskan ke kuburan itu hawa neraka, dan dia disiksa di alam kubur itu sampai hari kiamat tiba. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sehingga mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari fitnah di alam barzah. Allahumma amin. Insyaallah untuk materi ini ada kelanjutannya, kaitannya fitnatu wa adzabil qabr, ya. Jadi fitnah dan azab kubur. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.